Saya ingin membuat sebuah urutan, perhatikan bagannya dengan baik untuk lebih memudahkan kita memahami. Ibu kelihatan pas sini? belum saya tulis. Luar biasa. Perempuan soleha belum ditulis udah kelihatan. Sini nih. Ini manusia. Ini kita hapus dulu. Baik. Kita turunkan. Dalam diri manusia tadi ada nafsu yang umumnya mendorong pada yang tidak baik. Su dalam bahasa Quran. Oke? Dalilnya Quran surah ke-12 ayat 53. Fokus sebentar. Ya, saya ingin kita pahami dari akarnya dulu, sehingga kalau akarnya sudah paham, ke atasnya itu lebih menghunjam ke bawah, naiknya lebih cepat. Ya. Ini ditunggangi oleh setan, berikrar kepada Allah untuk memanfaatkan ini. Di antaranya Quran surah keempat dari ayat 116 sampai dengan 119. Dari mulai dosa syirik macam-macam sampai janjinya ada di sini. Kemudian turunkan ke bawah lagi. Fokus. Nah, ini yang tidak baik ini kita punya peluang untuk menepikannya. Lempar, ya. Kalau dalam musim haji kemarin kita bahas, ilustrasi gambaran amalannya secara ritual digambarkan dengan lontar jumrah. Yang jelek-jelek di nafsu ini lempar sehingga muncul yang baiknya. Paham sampai sini? Baik, ketika kita melontar yang tidak baik ini, yang ada dalam nafsu, sifat-sifat tidak baiknya lontar, muncul kemudian yang baik, maka disebut dengan birrun namanya, albir. Ini. Paham sampai sini? Contoh. Ini saya garisin. Di sini ada sombong, tidak baik. Apa lawan dari sombong? Tawadhu, rendah hati. Tawadhu. Saya lempar ini, potensi untuk sombong saya tekan, lempar ke bawah, ditepikan ke bawah. Maka ketika yang ini turun, ini pasti akan naik. Jelas ya? Nah, orang yang berhasil hajinya, sifat jeleknya akan dia lempar, sehingga ketika dilempar, yang baiknya naik. Kalau sifat-sifat yang baik ini kemudian melekat pada diri seseorang, maka berubah kalimatnya dari birrun jadi mabrurun. Mabrur, sifat birnya sudah melekat pada objek, pada diri seseorang, maka berubah nama dari birrun jadi apa? Mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Haji yang mampu dengan segala pendidikan ritual yang dikerjakan di dalamnya, menjadikan orang yang berhaji melepaskan sifat jeleknya, pulang membawa sifat-sifat baiknya. Itu yang disebut dengan haji mabrur. Kalau dipertahankan sampai dengan wafat, maka jaminannya surga. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Selesai. Nah, kalau ini berkumpul semua sifat mabrurnya, tawadhu, sabar, berkumpul qanaah, semua berkumpul, maka kumpulan sifat birrun ini, kumpulannya disebut dengan takwa namanya. Nih, tolong catat ini karena ini dasar yang paling penting. Kumpulan sifat birrun disebut apa namanya? Takwa. Makanya nanti orang-orang yang sebelum berangkat haji oleh Allah diminta dulu untuk mengerjakan bekal-bekal takwa, supaya itu memberikan semangat pada dirinya, nyampe di sana terbiasa meningkatkan takwanya, dengan itu semua melepaskan sifat-sifat jeleknya. Itu yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei orang yang mau berangkat haji, siapkan bekalmu dulu sebelum berangkat supaya mudah kamu melempar sifat-sifat jelek dalam nafsumu. Sebab kalau kamu nggak persiapkan ini, tidak mudah datang ke sana. Tangannya melempar batu, tapi tidak menghilangkan sifat jelek dalam dirinya. Maaf, yang dipegang kerikil, yang dilempar beton. Jadi cuma melempar beton aja, lempar. Lemparan itu tidak menjadikan lemparannya menghunjam pada jiwanya. Dia bukan kotoran hati yang dilempar, cuma ritual aja yang terjadi. Lempar. Makanya tidak sedikit ada orang pulang dari haji, tapi tidak menghentikan sifat buruk yang telah dikerjakan sebelumnya. Jelas di sini? Nah, menariknya dalam Al-Quran, nafsu dipasangkan dengan takwa, lawannya. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini ditunggangi oleh setan, seperti tadi saya sebutkan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini ditunggangi oleh malaikat. Orang yang takwa kepada Allah, hidupnya selalu akan didampingi oleh malaikat kalau dia istiqamah dalam hidupnya.
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah dalam kebaikan, maka turun malaikat menyertai dalam kehidupannya. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang persoalannya, kalau orang yang haji kemudian melontar sifat-sifat buruknya sehingga muncul birrun jadi mabrur, naik menjadi takwa, bagaimana dengan yang tidak berhaji? Ya Allah, saya belum berkesempatan ada di Mekah, tapi jiwa saya seakan-akan berada di Masjidil Haram. Ya Allah, hati saya seakan-akan berada di Arafah. Ya Allah, saya pun ingin wuku. Ya Allah, adakah peluang bagi saya untuk mendapatkan mabrur ketika saya tidak berada di tempat orang-orang bermunajat itu? Maka saking sayangnya Allah kepada kita, diberikanlah harapan pada kita semua, yang dengan itu ada amalan yang sangat dahsyat yang bisa kita kerjakan. Berusahalah untuk serius memahami ini, karena boleh jadi tahun ini belum tentu menjadi kesempatan yang panjang bagi kita. Mungkin Allah berikan kita kesempatan di tahun ini untuk menutup yang masa lalu, karena belum tentu berjumpa dengan yang masa depan. Turun Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra. Ini kaidah dasar. Bisa berlaku bagi yang haji, bisa berlaku bagi yang tidak haji. Lan tanalul birra. Birrun itu, kalau kalian ingin mencapainya, ada peluangnya kata Allah. Baik yang dilakukan oleh orang yang haji ataupun yang tidak berhaji. Bagaimana caranya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun tidak mungkin bisa dicapai sebelum kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sangat cintai. Berkorban, infak, memberikan apa yang paling dicintai. Masya Allah. Tahan. Alhamdulillah. Lihat kaidah awalnya. Birrun itu bisa dicapai. Birrun bisa dicapai kalau Anda mampu menginfakkan, mengeluarkan apa yang sangat Anda cintai. Orang haji berpeluang mendapatkan birrun kalau dia persiapannya bisa mengeluarkan apa yang paling dia cintai. Maaf, waktunya yang kadang dia gunakan misalnya untuk bekerja, untuk beraktivitas, dia tepikan itu semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala saja. Hartanya, ada yang kemudian, mohon maaf, orang ngumpul-ngumpulkan kebun, nanam-nanam pohon, dia justru berinvestasi dengan kebunnya supaya mendapatkan ongkos hajinya. Ada yang kemudian mengumpulkan sawah dengan beraneka ragam hal yang bisa dibentuk di dalamnya. Ada yang nanam beras, ada yang bikin ini, bikin itu. Dia justru beli sawah dari sejak kecil untuk berinvestasi supaya berangkat mendapatkan ongkos hajinya. Begitu dijual sawahnya, dijual kebunnya untuk mendapatkan bekal hajinya, berangkat dia ke sana, itu masuk dalam kategori ini. Kalau benar kemudian disusun dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita bahas kemarin. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin belum terkumpul bekal-bekal semampunya untuk berangkat dia menunaikan haji, dia pun berusaha menunggangi ayat ini untuk mendapatkan birrun seperti yang Allah gambarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mungkin mendapatkan birrun sehingga menjadi mabrur, naik menjadi takwa, sebelum kamu mampu memberikan, bahkan mengorbankan apa yang paling kamu cintai. Persoalannya, bagaimana cara memahami ayat untuk bagian yang kedua ini sehingga tidak salah tafsir kita dalam mengamalkannya. Oh, saya sangat mencintai istri saya, berarti saya korbankan ini untuk mendapatkan birrun. Tidak. Dia baca terjemahannya, dia ceraikan istrinya. Ini yang jadi masalah. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai dulu seperti apa kita akan mengamalkan ayat ini sesuai dengan pemahaman yang benar yang kita bisa turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yuk lihat sini. Ayat ini masih umum. Bisa ditarik ke musim haji, bisa tidak. Tapi kalau Anda ingin tarik ke musim haji, maka persamaannya mesti equal, seimbang, kanan dengan kiri. Apa kanannya? Yang haji mendapatkan birrun. Yang tidak haji ingin mendapatkan birrun. Sekarang persoalannya, kalau orang haji berangkatnya di musim apa? Musim haji. Gak mungkin orang haji di musim puasa. Gak mungkin orang haji di musim yang lain selain musim haji. Maka kalau kita ingin ambil persamaan, ingin mendapatkan birrun seperti orang haji, maka birrun yang ini pun harus dipraktekkan sama-sama di musim haji. Maka kita harus keluarkan, ada nggak ayat-ayat menuntun kita mengerjakan birrun yang spesifik amalannya dikerjakan di musim haji saja, tidak selainnya.
Maka orang yang haji mendapatkan birrun, yang tidak haji mendapatkan birrun di musim yang sama, di waktu yang sama, dengan amalan yang berbeda, tapi mendapatkan status yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kita turunkan kemudian ini, amalan apa yang dikerjakan di musim haji, waktunya bersamaan dengan waktu haji, tapi statusnya mendapatkan status yang sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Quran surah ke-89 ayat 1 sampai 2. Di sini kita akan mulai intinya, jadi tolong teman-teman fokus, karena ulama pun begitu serius membahas ini sampai menyimpulkan beberapa kesimpulan-kesimpulan besar. Baik, 1. Quran surah 89 Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar. Wawunya sumpah, qasam. Saya mau tuliskan sebentar, saya mohon izin kepada sebagian teman-teman yang sudah mencatat, saya akan hapus dulu sebagian yang sudah saya tuliskan. Ya, paham di sini? Sepakat ya? Jadi yang sudah saya tulis, kalau sudah saya terangkan, saya hapus boleh ya? Supaya saya terangkan lebih detail kalimat-kalimatnya. Baik, ayat pertama, wal fajr. Saya hapus ini. Diterjemahkan di mushaf, demi waktu fajar. Wal fajr. Lihat sini. Kata fajar dalam Al-Quran itu cukup banyak, dan turunan-turunannya. Di antara yang banyak dan turunannya itu, yang spesifik menyebutkan waktu fajar, kita ambil 2 contoh. Satu yang ini, Quran surah 89 ayat 1. Yang kedua, buka Quran surah ke-17 ayat ke-78, tadi yang dibacakan imam, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi ada yang ini wal fajr, ada yang satu lagi qur'anal fajr. Sama-sama kalimatnya menggunakan kata fajar. Kata para ulama tafsir, perhatikan baik-baik. Mereka menyampaikan ada yang menyebutkan sama, yang dimaksud sama-sama waktu. Yang ini fajar, yang ini fajar. Menunjuk pada waktu yang khusus, waktu yang sama, awal pertama kali muncul matahari kemudian menghadirkan sinar pertamanya, disebut dengan fajar. Pancaran sinar pertama yang membelah kegelapan, itu yang disebut dengan fajar. Di antara dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 tentang puasa, paling kanan pertengahan, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum, tapi kalau cahaya fajar sudah menembus, membelah kegelapan malam, maka di situ hentikan makan dan minumnya. Selesai. Tandanya adzan, imsak. Selesai. Tahan makannya, tahan minumnya, mulai puasa. Ini yang disebut dengan waktu. Tapi yang paling menarik, kata para ulama tafsir, ada perbedaan antara fajar di sini dengan fajar yang di sini. Kalau fajar yang di sini, ini hanya menunjuk pada waktu-waktu spesifik saja yang tiap hari kita dapatkan, yang disebut dengan subuh itu. Waktu awal sinar matahari memasuki subuh. Tapi di antara sekian subuh yang kita lalui itu, kemarin subuh, besok subuh, nanti subuh, ada satu waktu fajar yang Allah bersumpah dengan waktu itu, saking menunjukkan pentingnya waktu itu dan kaitan-kaitan dengan hari-hari sebelum waktu itu. Apakah waktu yang dimaksudkan? Itu yang disebutkan dengan di Quran surah ke-89 ayat 1 sampai 2. Ini saking pentingnya fajar yang ini khusus, tidak sama dengan yang biasa karena didahului oleh 10 malam sebelumnya. 10 malam. 10 malamnya istimewa, siang dan malamnya di 10 hari, malamnya ada 10, harinya kemudian masuk juga 10. Malam sebelumnya disebut 10 malam, harinya 9 hari sebelumnya, dan hari ke-10-nya dimulai dengan fajar yang ini. Ulang. Karena ini ada wajah muncul bingung di wajah-wajah Anda. Lihat sini. Saya sederhanakan. Kalau yang ini fajar tiap hari. Fajar. Paham tuh di sini? Kalau yang ini fajar khusus. Hanya terjadi sekali dalam setahun. Nah, apa tandanya fajar yang khusus ini? Dia akan diawali dengan 10 malam sebelumnya. Ada 10 malam sebelumnya, yang malam ke-10-nya, di hari ke-10, itu yang dimaksud dengan fajar yang ini. Paham? Baik, jadi setahun sekali, datangnya cuma sekali setahun,
sebelumnya ada 10 malam, ada 9 hari sebelumnya, ditambah dengan hari yang ini jadi 10 hari. Di 9 hari sebelum ini, dengan ini 10 hari, sebelum datang fajar yang ini, ada 10 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, lewat setelah malam ini, muncullah kemudian fajar yang ini. Di hari ke-10. Paham? Saking pentingnya fajar yang ini, Allah sampai bersumpah dengan keutamaannya. Digunakan kemudian waw qasam. Waw menunjuk sumpah. Saya bersumpah demi waktu fajar. Kata sebagian penafsiran para ulama, fajar yang dimaksudkan, kata sebagian tafsir, saya bersumpah ada satu fajar yang berulang 1 kali dalam setahun. Saking pentingnya, dia akan diawali dengan 10 malam sebelumnya, yang itu punya keutamaan tersendiri, beda dengan malam-malam yang lainnya. Makanya setelah ayat ini disebutkan, muncul ayat keduanya, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Kalau berhenti di fajarnya, i-nya dibuang, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar yang punya keutamaan tersendiri, yang diawali dengan 10 malam yang istimewa juga. Nah, 10 malam ini dengan fajar di hari ke-10-nya, ini yang diisyaratkan kemudian oleh para ulama melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 969 dan turunan hadis-hadis ke bawahnya. Kita mesti bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang dimaksud 10 malam ini? Kapan waktunya? Apa yang dimaksud dengan waktu fajar di sini? Bagaimana amalannya? Maka kita mesti bertanya kepada seseorang yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kalimat-kalimat Quran. Maka muncullah keterangan itu di hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 969 dan turunan hadis-hadis yang lainnya. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Hadis sahih. Apa arti dari semua itu? Kita akan terjemahkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, terhubung dari Bekasi, Masjid Al-Ihsan. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian hamba yang hidup di muka bumi ini, alhamdulillah ada di antara hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau beriman, mendekat kepada Allah, kemudian beramal saleh. Bahkan disebut oleh Allah hidupnya beruntung. Lawannya adalah orang-orang yang belum beriman, sehingga dengan belum imannya itu belum mampu mengerjakan amal soleh, dan dia berpeluang rugi. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus untuk memberikan gambaran dan pengingat supaya ia keluar dari kerugiannya. Ayatnya singkat, bahkan suratnya begitu singkat tapi isinya sangat padat. Surah 103, wal 'asr, demi waktu kesempatan hidup yang kami berikan kepada kalian untuk beraktivitas di dalamnya. Innal insana lafi khusr. Tapi setiap manusia berpeluang rugi kalau tidak memanfaatkan waktu ini untuk beraktivitas seperti yang Allah kemudian ridhai. Siapa di antara orang rugi itu dan yang selamat dari kerugian?
Kata Allah, pertama, illal ladzina amanu. Orang yang bisa selamat dari kerugian adalah orang yang beraktivitas dengan imannya. Artinya, selama 24 jam dia hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada melekat iman di dalamnya. Jikalau seseorang kemudian hidup tanpa iman dalam dirinya, maka oleh Al-Quran disebut sebagai manusia yang tanpa sadar menjalani kerugian dalam hidupnya. Dia merasa beruntung saat di dunia, tapi ada kehidupan lain setelah di dunia yang bekal kebaikan di alam itu hanya dibawa dengan imannya saja, tidak pada yang lainnya. Kalaulah bekal itu bisa dibawa dengan harta, tentu orang akan membawa hartanya sampai ke kuburannya. Tapi sampai saat ini ada orang yang punya rumah luas tapi tidak dikubur dengan rumahnya. Ada orang punya mobil banyak tapi tidak dikubur dengan mobilnya. Bahkan ada orang punya handphone yang sangat disukai tapi tidak dikuburkan dengan handphonenya. Karena hanya imannya akan dibawa. Karena itulah kalimat yang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya semua yang terbawa dalam urusan dunia akan ditinggalkan oleh manusia yang dimaksudkan. Yang dibawa hanya imannya saja. Tapi maaf, sifat Allah sangat sayang dengan hambanya. Di antara sekian yang belum beriman itu, Allah berikan petunjuk supaya dengan petunjuk itu bisa mengambil petunjuk Allah sehingga menghadirkan iman dalam dirinya. Muncullah Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius ingin mengambil petunjuk dari kami akan tunjukkan jalan kembali supaya mendapatkan nilai-nilai keimanan yang telah kami siapkan. Ada petunjuk dengan mata, ada petunjuk dengan telinga, yang didengar, yang dilihat, juga ada petunjuk dari akal yang difikirkan. Alhamdulillah, dari sekian petunjuk yang Allah berikan itu, malam ini ada yang menyentuh saudara kita yang dalam nama yang tertera di KTP beliau, kemudian disampaikan kepada kami, namanya Chris Ferdian. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Mei 1993. Dari? Baik. Jenis kelamin laki-laki, jelas ya? Baik, kelihatan. Laki-laki ya? Baik. Karena kadang sekarang sering kita saksikan agak sulit dibedakan di beberapa tempat. Ada yang kelihatan perempuan ternyata laki-laki, ada yang kelihatan laki-laki ternyata perempuan. Bahkan ada yang ditangkap oleh polisi malam-malam diinterogasi. Kamu namanya siapa? Nia apa? Siapa? Nia apa? Nama panjangnya? Kurniadi. Nah, ini tidak ya? Chris Ferdian. Baik. KTP tertera agama terdahulunya dari Kristen. Alamat Jalan Rawa Kuning, RT 9 RW 7 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Baik, beliau alhamdulillah malam ini ingin berikrar untuk kembali menghadirkan keimanan dalam jiwanya, memeluk Islam. Tapi mohon izin Mas Chris Ferdian, saya harus pastikan dulu ada 3 syarat utama dalam Islam, tercantum langsung dalam Al-Quran, disampaikan langsung oleh Allah. Ini tidak main-main. Dengan 3 hal kemudian bisa dibenarkan syahadatnya atau kemudian syarat berislamnya. Baik, 3 ini saya akan pastikan dulu. Boleh dipegang mic-nya dan nanti tolong dipastikan dijawab satu-satu. Dan ini mohon izin menjadi pedoman bagi kita semua, terutama teman-teman kalau ada yang masuk Islam tolong dipastikan 3 hal ini. Baik. Pertama, sebelum saya sampaikan dulu 3 hal ini, saya ingin pastikan 2 yang mendampinginya supaya jelas nanti siapa beliau berdua ini dan apa pengaruhnya kepada teman kita yang akan masuk Islam. Untuk namanya siapa? Imam. Baik. Imam Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Suryono. Baik. Status hubungan dengan Mas Kris? Teman. Baik. Teman baik? Alhamdulillah. Antum? Rijal. Baik. Status hubungannya? Teman dekat. Ini teman baik, ini teman dekat. Baik. Nah, teman dibagi 3 ya. Teman baik, teman dekat, teman tapi mesra. Ya, 3. Baik. Ya sudah ya. Baik. Nanti tolong dipastikan ya nanti setelah bersyahadat, dan kita akan masuk pada sesi yang penting, jadi mohon ada kedalaman untuk memahami dan keseriusannya. Pertama, bagi kita semua yang muslim, ketentuan pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Paling kiri sebelah bawah, la ikraha fid din. Mas Kris, mohon izin yang pertama di kami, barangkali mohon izin ini hanya ditemukan sampai saat ini dalam Islam, tertuang langsung dan difirmankan langsung oleh Allah. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk memasuki Islam. Tidak boleh memaksa orang untuk berislam.
Ad-din di sini yang dimaksud Islam. Ditafsirkan di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Yang dimaksud dengan din itu Islam. Jadi syarat pertama, kata Allah, Tuhan kami, Tuhan kita, dan Tuhan semua alam semesta di sini, baik manusia, jin, dan yang seluruhnya, mohon izin maaf, tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Saya harus pastikan apakah Mas Kris pada malam ini berniat masuk Islam, ada paksaan atau tidak? Tidak ada paksaan. Dari imam? Tidak. Tidak. Dari APRI? Tidak. Nah, mohon maaf, paksaannya pun tidak boleh halus apalagi kasar. Misal maksa orang misalnya untuk ngasih Indomie supaya masuk Islam. Datang ke pelosok-pelosok nawarin Indomie, bawa sarung, masuk Islam itu nggak boleh. Haram hukumnya dan Anda berdosa. Apalagi Anda bawa senjata tajam misalnya atau menggunakan bom macam-macam, masuk Islam. Kalau enggak saya tusuk, ya. Itu dosa. Anda berdosa. Karena itu jangan pernah percaya siapapun termasuk saudara-saudariku yang Anda mungkin belum beriman, belum masuk Islam, saya berdoa supaya Anda mendapatkan hidayah. Jangan percaya pada orang Islam yang mengancam Anda atau memberikan iming-iming supaya masuk Islam. Karena dalam Islam tidak boleh memaksa. Tolong sekali lagi saya ingin pastikan, ada paksaan? Tidak ada paksaan. Yakin? Yakin. Baik. Kenapa mau masuk Islam? Saya ada gundah udah cukup lama dari kuliah. Jadi saya cari tahu tentang Yesus dan bagaimana Islam memandang Yesus juga. Dan kebetulan saya dapat beberapa ayat lah dari Al-Quran yang memberitahu tentang kejadian yang sebenarnya sakral untuk agama Kristen. Tapi di Islam menurut saya itu yang lebih masuk akal saya, dan itu yang membuat saya sebenarnya sudah sangat lama ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus saya lakukan. Sudah belajar sebelumnya? Bagaimana? Sudah belajar sebelumnya? Belajar hanya sebatas baca-baca Al-Quran, tapi untuk sholat dan lain-lain belum. Jadi yakin ya, Yesus itu kalau dalam pengertian Islam, itu yang dimaksud Nabi Isa, manusia bukan Tuhan. Itu konsep yang paling utamanya. Ya, yakin? Yakin. Baik, yakin betul dengan Islam? Yakin betul. Serius? Serius. Mau pikir-pikir dulu? Tidak. Tanya kawan? Telepon teman? Tidak. Baik. Baik, satu. Tolong teman-teman sekalian, jadi ini tidak ada paksaan, ini diabadikan, dan ini keluar dari lisan beliau sendiri, dan nanti insya Allah setelah bersyahadat, kalau ingin penguatan, nanti Adinda bisa belajar satu ilmu khusus untuk meyakinkan lagi bahwa Tuhan yang dipilih itu adalah benar Allah yang layak untuk disembah dan dipertuhankan. Nanti ada kajiannya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, kedua, mohon maaf Dinda dan teman-teman sekalian, saya harus menanyakan ini pada motivasi yang kedua. Orang tua masih ada? Sudah tidak. Ayah? Tidak ada. Ibu? Tidak. Baik, keluarga? Ada kakak sih. Kakak saja. Baik, adik? Adik tidak. Tidak, berarti Adinda nomor kedua ya? Nomor ketiga. Nomor tiga. Baik, kakak dua, Ya. Anda paling ujung nomor tiga. Baik. Yang dua kakak ini agamanya apa? Yang pertama Kristen, yang kedua sudah mualaf juga. Sudah mu'alaf, sudah muslim ya? Sudah Muslim. Baik, kita akan doakan insya Allah di akhir, semoga yang pertama juga masih masuk Islam ya. Baik, jika seorang masuk Islam dan masih ada kedua orang tuanya, maka mohon izin ada ketentuan khusus, dan ini hanya tercantum dalam Quran. Surah ke-31 Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Paling kiri sebelah atas. Tetap jika ada kedua orang tua masih hidup, perbedaan akidah kalau kedua orang tuanya bukan muslim atau belum masuk Islam, perbedaan akidah tidak menghalangi status anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua masih belum masuk Islam, anaknya muslim, memang kalau dalam urusan akidah berbeda. Dan jangan memaksakan. Jangan saling mengikuti. Kalau dipaksa ikut agama orang tua, boleh menolak dengan cara yang halus. Tapi tidak menghalangi dia untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dalam urusan dunia. Sekaligus menunjukkan kebenaran dan keindahan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan seseorang untuk memberikan bakti terbaik pada kedua orang tuanya. Jadi mohon izin ya, mohon izin. Muslim orang tuanya belum Islam saja, diminta oleh Quran memberikan bakti terbaik dalam urusan dunia. Maka bagaimana dengan Anda yang orang tuanya Muslim dan Anda yang Muslim? Maka celaka bagi ada seorang Muslim, orang tuanya Muslim, kemudian dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya.
Paham sampai sini? Nah, karena kedua orang tua sudah tidak ada, maka saya menyarankan untuk saudara-saudara, khususnya kakak yang paling tua, juga tetap memberikan yang terbaik, ya, didoakan dapat hidayah. Siap insyaallah? Ini yang terakhir. Tolong dipikirkan dengan matang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan, setiap orang yang sudah masuk Islam, maka berlaku ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang sudah beriman, kembali lagi ke iman, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, harus mau mengerjakan, menjalani semua ketentuan dalam Islam. Ingat, di setiap agama yang diyakini oleh seseorang, itu punya ketentuan ibadahnya. Anda di Kristen barangkali ada ibadah, tapi ketika masuk Islam, Islam punya konsep ibadah sendiri. Ada sholat seperti barusan kami kerjakan. Kalau sudah masuk Islam, Kris harus mau sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah, 5 kali dalam sehari. Siap? Siap. Tidak mudah, sholat pertama itu baru bangun tidur, masuk subuh harus sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah, setelah subuh nanti siangnya ada zuhur 4 rakaat, 4 kali lagi sholatnya. Siap? Siap. Baik, 4 kali itu 4 rakaat maksudnya. Tidak mudah, setelah 3 jam sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah, setelah 2 jam sholat lagi 3 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah, karena sebelum tidur mau sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Masya Allah. Ada orang mau masuk Islam sudah siap sholat. Ada orang sudah Islam, nah itu yang harus ditanyakan. Baik ya. Jadi kita sekaligus menolak ada orang-orang yang pernah keluar dari Islam, dia mengkampanyekan sholat itu berat. Maka ini seseorang yang belum masuk Islam, dia mengatakan insya Allah mudah, insya Allah siap. Ini tidak benar kalau ada orang mengkampanyekan sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang pertama belum tahu sholat, yang kedua orang munafik. Yang memang sedikit kemudian dia mau berpikir. Quran surah keempat ayat 142. Kris, ada puasa? Siap? Tidak. Tidak tahu. Di Islam itu nanti ada puasa, ya, khususnya bulan Ramadan selama sebulan. Nanti Kris akan puasa dari pagi subuh sampai dengan maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Siap? Siap. Tidak boleh berdusta. Siap? Siap. Tidak boleh marah. Kalau marah harus tahan sampai maghrib. Siap? Siap. Sudah, baik ya. Karena semua sudah siap, saya akan bimbing. Please diyakini dengan baik, diucapkan, dibimbing lewat hati, dan dimantapkan ya. Dan saya akan menghindarkan segala hal yang tidak terkait dengan keseriusan. Ikuti saya, pelan-pelan saja, dan mic-nya didekatkan kepada lisannya. Tolong dipersaksikan 3 syarat terpenuhi, dan kami tidak memaksa apapun, dan beliau datang sendiri ke sini untuk menyampaikan syahadatnya. Siap ya? Pelan-pelan ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang terakhir. Bismillah. Ar-Rahman. Baik. Ashhadu. Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya dengan sesungguhnya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sejenak ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan kita doakan kakak beliau nomor 1 juga insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan segala sifat-sifat terbaikmu dan nama-nama muliamu. Allahumma lil hadiyul hadi. Allahumma hadina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah, Rabb kami yang senantiasa memberikan petunjuk dalam kehidupan, berikan kami petunjuk hidayahmu ya Allah, ke dalam jalan yang lurus yang Engkau ridhai, dan jauhkan kami dari setiap jalan kehidupan yang mendapatkan ya Allah murka darimu atau tersesat dari petunjuk-petunjukmu. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, mohon jadikan di setiap tempat ini, jika ada seorang yang datang membawa lumuran dosa ke tempat ini, jangan biarkannya meninggalkan rumahmu ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wa khasatan ya Allah li akhina Chris Ferdian, khususnya bagi saudara kami ya Allah, anak kami, teman kami, kerabat kami, Chris Ferdian, dengan syahadatnya yang ucapkan maka ampuni segala dosa-dosanya ya Rabbal Alamin, gugurkan segala kesalahannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika yang ada hadir di masjid ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan yang meninggalkan masjidmu ini ya Allah, rumahmu ini ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya pada saat ini, maka dengan keikhlasan amalannya ya Allah, angkat ya Allah, muliakan hidupnya dan ringankan segala kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami ya Rabbal Alamin yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma nas'aluka al-hidayah ya Allah, wa li akhil akbar ya Allah, li Chris Ferdian. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerahkan hidayah untuk bisa memeluk Islam bagi saudara tertua Chris Ferdian ya Rabbal Alamin. Allahumma lembutkan hati ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah memberikan kekuatan kepada lisannya ya Allah untuk ringan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir pada saat ini, siapapun kami yang hamba-Mu ya Allah, hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami sisa hidup yang bermanfaat. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Dan jadikan akhir kehidupan kami ya Allah husnul khatimah dalam pandangan-Mu. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jikapun Kau wafatkan kami di malam ini atau kapanpun kami akan menghadap kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, bersama semua nabi, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jujur, orang-orang terbaik, orang-orang yang Kau muliakan dalam kehidupan ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Chris, agamanya apa? Islam. Masya Allah ya. Baik. Chris sudah Islam, Chris sudah resmi, dan kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Yakin ya? Kalau keluar saya akan kejar-kejar. Ya, baik. Kemanapun berada untuk mengingatkan kembali. Chris di Islam sudah resmi, formal. Hanya barangkali syarat administratif di negara kita ini mensyaratkan nanti hal terkait administratif. Kalau satu saat nanti ada hal yang dibutuhkan, ini bisa membantu insyaAllah. Dari Masjid Al-Ihsan akan disediakan surat keterangan masuk Islam, dan ini tanpa biaya ya. Kalau ada yang minta biaya, berarti dia DKM palsu ya. Baik, dia palsu ya. Yang ada insyaAllah akan diberikan sesuatu untuk memberikan bekal terbaik dalam hal keislaman. Mohon izin, Mas Krisnya bisa tanda tangan dulu. Sudah menikah? Belum. Atau mau langsung malam ini? Kalau ada calon. Baik ya. Namanya cari. Ini ya. Baik. Ini jalur syariah ya. Sudah masuk Islam. Jazakallah khair. Baik. Saya tanda tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DKM hadir? Baik. Tidak boleh Pak, tidak boleh hadir saja, tidak boleh tanda tangan saja. Tolong dibantu dulu, diberikan untuk memudahkan ibadahnya. Baik, ini langsung dari Masjid Al-Ihsan, diserahkan Pak Ketua DKM saja ya. Sebentar, tahan, Masya Allah. Ini Pak, secara simbolis pecinya. Oh, jangan digitukan Pak, dipakaikan aja. Masya Allah. Jazakallah khair, Masya Allah. Ya, jazakallah khair.
Silakan Pak, resmi tanda tangan. Jazakallah khair. Saksinya? Baik. Kenapa Kris yang syahadat imam yang keringetan? April? Jazakallah khair. Sudah? Alhamdulillah. Kris, siap sholat? Siap. Menghadap kemana sholat? Sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Ke kiblat, masya Allah. Bagus. Kiblatnya di mana? Kiblatnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Tahu Mekah? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tahu tidak Arab Saudi? Tahu Mekah? Mekah ya. Tahu. Masya Allah. Sudah pernah ke sana? Belum saya. Kok tahu? Kan saya nggak boleh ke sana waktu itu. Oh, gimana kalau Kris Mudah-mudahan. mau ke sana? Baik, saya hadiahkan umrah untuk Kris insya Allah. Baik, baik ya, sama baik insya Allah. Nanti akan dikabari oleh staf kami dan antum jazakumullah khair. Semoga Allah muliakan untuk antum semua. Fadal. Ada yang mau masuk Islam juga? Baik, cukup ya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita masih ada waktu untuk melanjutkan ta'lim kita dan semoga Allah muliakan kita semua insyaallah teman-teman sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan tadi telah kita bahas bahwa pada musim haji ada amalan yang sangat dahsyat yang saat dikerjakan, bisa mengentaskan kesalahan, membuat pribadi lebih baik, membuka pintu gerbang surga, menghadirkan husnul khatimah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini dibagi dua, amalan bagi yang berhaji dan amalan bagi yang tidak berhaji. Waktunya bersamaan, sama-sama di musim haji. Musim haji kita telah bahas di Quran surah kedua ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ditunaikan di waktu-waktu bulan-bulan yang telah diketahui. Kita sudah sampaikan dari Syawal ke Dzulhijjah, bulan 10 sampai 12 itu musim haji. Jadi kalau saya katakan bulan 11 musim haji bukan? Musim haji. Bulan ke-12 musim haji bukan? Musim haji. Kalau saya katakan, perhatikan, puncak haji tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, 9. Ini wukuf. 10-nya ada amalan. 11-nya ada amalan. 12-nya ada amalan. 13-nya ada amalan. Baik, jadi musim haji itu berlangsung dari mulai persiapan di bulan Syawal sampai ke Dzulhijjah, khususnya sampai tanggal 13-nya. Nah sekarang kalau saya katakan gini, musim haji dari Syawal ke Dzulhijjah. Jadi kalau saya katakan Dzulqa'dah bulan ke-11 masuk musim haji? Musim haji. Dzulhijjah masuk musim haji? Musim haji. Artinya dari persiapan sampai ke puncak berlangsung di musim haji. Nah kalau haji itu sudah ketahuan jelas. Sekarang ada amalan sama-sama di musim haji. Waktunya musim haji, ketika dikerjakan nilainya sangat luar biasa. Bahkan jika dikerjakan dengan benar, esensi haji bisa diraih juga oleh orang ini sekalipun tidak menunaikan haji. Karena waktunya di musim haji, maka harus sama-sama amalan dikerjakan di musim haji. Di antara yang panjang dari Syawal sampai dengan Dzulhijjah itu, mana di antara musim dan waktu ini yang berpeluang dikerjakan sehingga bisa meraih titel dan hasil seperti orang yang berhaji menunaikan ke Baitullah. Sekalipun tidak sama persis dengan di sana, tapi di sini bisa mendapatkan keutamaan yang nyaris serupa. Waktunya kata Al-Quran itu didapatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
10 hari pertama, berarti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan keberapa? Bulan ke-12. Perhatikan, fokus, lihat sini. Musim haji. Orang menunaikan haji. Persiapan dimulai di bulan Syawal. Puncaknya bulan Dzulhijjah ini. Ada orang mengerjakan amalan di musim haji, tapi dia tidak berhaji. Dan dia berpeluang mendapatkan status yang tinggi, nyaris menyerupai orang-orang yang berhaji. Saya katakan nyaris, karena dia bisa mendapatkan birrun, mabrur, tapi amalannya, ada amalan spesifik yang tidak bisa diserupakan dengan yang mereka haji. Seperti, maaf, sholat di Masjidil Haram, itu beda nilainya. Supaya nanti jangan dipahami begini, oh kalau begitu sama ngapain haji? Udah aja di sini gitu kan? Nah, sehingga tidak ada kesimpulan seperti itu. Jadi tetap ada keutamaan di sana, tapi di sini ini bukan main-main. Nah, kapan waktunya? Waktunya harus musim haji. Musim haji antara Syawal sampai Dzulhijjah. Maka kata Al-Quran, di antara sekian waktu ini dari musim haji, ada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dari sekian musim haji ini, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jika Anda kerjakan amalan di waktu ini, maka Anda berpeluang mendapatkan status seperti orang yang menunaikan haji di sana. Status yang dimaksudkan, status mabrur, dengan puncak mendapatkan status birrun yang melekat pada diri kita. Nah, saking pentingnya ini, sampai Allah bersumpah dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, yang disebutkan sumpahnya di Quran surah ke-89 ayat 1 sampai 10. Wal fajr. Dimulai dengan fajarnya di hari ke-10-nya. Wal fajr. Saya bersumpah demi fajar khusus, bukan fajar biasa. Saya tadi katakan ada dua penafsiran tentang fajar di sini. Ada yang menafsirkan fajar umum setiap hari datang, ada yang menafsirkan yang ini bukan fajar yang umum, karena fajar yang umum disebutkan di ayat-ayat lain. Al-Baqarah 187, Quran surah Al-Isra 78, yang ini khusus. Dari mana taunya khusus? Disebutkan kalimat setelah ayat ini, walayalin nasyar, dan 10 malam sebelumnya, sebelum datang fajar yang ke-10 ini. Jadi saya bersumpah, kata Allah, ada waktu fajar, datangnya cuma setahun sekali, ini sangat istimewa, dan keistimewaan ini akan diawali dengan keistimewaan 10 malam sebelumnya. Kalau 10 malam, berarti dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10. Jatuh fajarnya fajar hari ke-10. Artinya kalau kita hitung, malamnya ada 10, siangnya ada berapa? 9 sampai hari ke-9-nya. Tapi kalau ditambahkan dengan fajarnya, berarti masuk hari ke-10-nya. Artinya, ada 10 malam, ada 10 siang. Digenapkan 10 hari, karena disebut hari itu kalau ada siang dan malamnya. Jadi kalau kata simpulkan, dari ayat ini, secara singkat, ada 10 hari. Berlangsung di bulan Dzulhijjah. Baik, 10 hari. Berlangsung di bulan Dzulhijjah. Yang kalau Anda kerjakan amalan khusus di hari-hari ini, maka Anda berpeluang mendapatkan status mabrur seperti orang menunaikan ibadah haji ke kota suci sana. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan, mendapati kesimpulan itu? Membaca isyarat ini jangan simpulkan sendirian, karena tidak akan pernah sempurna memahami agama sendirian. Kita simpulkan berdasarkan keterangan Nabi SAW dalam 3 riwayat yang kami tuliskan tadi ini. Saya bacakan kembali hadisnya. Dari situ kita turunkan amalannya. Dari amalan ini kita mulai membuat kurikulum untuk bulan depan. Karena persiapan menuju hari ini tinggal beberapa pekan lagi. Anda, kehilangan 10 hari ini, Anda mesti menunggu tahun depan. Dan berita kurang baiknya, belum tentu Anda hidup sampai dengan tahun depan. Jadi saya sering katakan, boleh jadi Allah memberikan kesempatan beramal di tahun ini untuk menutup kekurangan di masa lalu, sehingga sempurna saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana, telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari. Kemudian langsung masuk ke rawi terakhir, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, ma min ayyamin, tidak akan pernah Anda dapati bilangan hari dalam setahun. Di setahun, hitungan 365 hari itu kurang lebih, Anda nggak akan pernah dapati, kecuali di hari-hari khusus. Nggak semua hari 365 hari ini.
Anda tidak akan pernah dapati perjalanan hari al-amalus shalihu fiha, yang saat Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini saja, ahabbu ilallahi, maka amalan Anda akan naik statusnya, langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kata Nabi, ada beberapa hari saja dari perjalanan hari selama setahun yang Anda lalui. Misal kita ambil cepat contoh saja. Kalau kita sebutkan misal setahun ada 365 hari, misal saja, misal. Di antara 365 hari ini ada beberapa hari yang kalau Anda mengerjakan, ini kuncinya, saya langsung bulati, kalau Anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini, maka status amalan ini akan langsung naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barusan tadi kita sholat isya. Pertanyaan saya, dari sekian Anda sholat isya yang pernah Anda kerjakan selama hidup, sholat isya mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda sebelum isya sholat maghrib, pertanyaan saya, apakah sholat Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda hari ini baca Al-Quran, pertanyaan saya, apakah bacaan Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda hari ini infak, dari sekian yang diinfakkan, dari mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda hari ini beramal soleh, pertanyaan saya, apakah amalan Anda seketika dicintai oleh Allah? Tapi ketika Anda hadir di hari-hari ini, setiap yang Anda kerjakan, kalau benar itu amal soleh, statusnya akan naik langsung amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda mengerjakan sesuatu dan amalan itu dicintai oleh Allah, bonus apa yang Anda dapatkan selain amalan-amalan yang belum tentu turun cinta Allah kepadanya? Si fulan baca Al-Quran, dapat pahala, tapi bacaannya belum tentu dicintai Allah. Pahala dia dapatkan, cinta Allah belum diraih. Si fulan B baca Quran, dia dapat pahala dan bacaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang bacaannya dicintai oleh Allah, selain pahala, apa yang dia dapatkan? Perhatikan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian serius mencintai aku, kata Allah, maka buktikan cintamu itu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Salatnya ikuti cara Nabi membimbing salat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Puasa, ikuti cara Nabi puasa. Makan, ikuti cara Nabi makan, dan seterusnya. Begitu kita ikuti dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, sampai dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, sampai beliau beri nama kitab Sahihnya bukan sekedar kitab. Saya tidak menginginkan, kata Imam Al-Bukhari kalau dalam bahasa kita, saya tidak menginginkan Anda menjadikan kitab saya sebagai koleksi yang cuma Anda pajang, Anda deretkan jadi tampilan dalam kehidupan. Kalla, kata beliau, kitab saya ini Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab berisi petunjuk kehidupan, isinya sahih, bersumber dari Nabi SAW, bukan karya saya, bukan karangan saya, langsung ke tujuan, tidak bertele-tele. Apa isinya? Semua aktivitas Nabi SAW, sunnah-sunnahnya dan keseharian dalam 24 jamnya. Saking pahamnya beliau dengan ayat tadi, saking inginnya memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti tuntunan Nabi, maka beliau merumuskan semua tuntunan Nabi yang beliau bisa dapatkan, dituliskan dalam bentuk kitab. Tulis, dibagi 97 pembahasan. Orang baca Al-Bukhari umumnya cuma dibaca hadis Nabi, padahal beliau membuat bab petunjuk kehidupan. Kitabul Iman berisi 57 hadis. Nih, bab tentang iman. Siapa yang imannya ingin naik supaya enggak turun-turun. Kadang ada orang yang imannya naik semangat ke masjid, imannya turun malas ke masjid. Sekarang bagaimana caranya naik enggak turun-turun? Baca kitab saya, Kitabul Iman, 57 petunjuk dari Nabi. Kitabul Ilmi, bab tentang mencari pengetahuan, bagaimana supaya cepat paham, ingatannya kuat, langsung mendapat keberkahan dari ilmunya. Ada orang belajar, maaf pintar, tapi ilmunya nggak berkah. Ilmunya hanya digunakan untuk menghasilkan mafsadat dalam kehidupan. Ada yang ilmu dunia cuma menghancurkan kehidupan orang lain. Ada yang ilmu agama cuma dipakai untuk mencari kehidupan dunia. Yang ini tidak. Bahkan hebatnya, ada petunjuk bisnis Kitabut Tijarah, ada petunjuk menata pemerintahan Kitabul Imarah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikuti Nabi. Maka ketika Anda ikuti, yuhibbukumullah, Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat sini, saya buat persamaan. Untuk mendapatkan cinta Allah, kata Al-Quran, ikuti Nabi.
Kata Nabi, lihat sini. Dari sekian yang banyak yang diikuti itu, saya berikan amalan yang singkat. Ketika Anda kerjakan di waktu-waktu ini, Anda langsung berpeluang mendapatkan cinta Allah. Lewat hadis tadi. Perhatikan hadisnya. Cuma ada beberapa hari Anda kerjakan amalan ini. Anda mungkin banyak mengikuti saya dari bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Setiap hari, 365 hari. Kalau mau singkat, padat, Anda gunakan cara yang cerdas. Cari beberapa hari ini, Anda kerjakan amalan di situ, seketika cinta Allah Anda dapatkan. Ketika Anda dapatkan ini, maka bonusnya, teruskan ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Anda kerjakan amalan itu, cinta Allah diraih, maka seketika Allah akan mengampuni semua dosa-dosa Anda. Semua dosa diampuni. Ini bonusnya. Orang yang dicintai oleh Allah, maka seketika hal pertama yang ia dapatkan bukan sekedar pahala, tapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan itu nanti ada ukurannya, awas, hati-hati. Jangan Anda simpulkan bahwa saya mengerjakan amalan di hari-hari ini, seketika cinta Allah datang. Tidak. Nanti akan ada ukuran-ukurannya. Dari mana Anda tahu ketika mengerjakan cinta Allah lahir didapatkan oleh Anda? Nanti kita akan bahas itu semua. Tapi saya ingin pahamkan dulu, dari 365 hari, ada beberapa hari yang kalau Anda mengerjakan amal soleh, Anda mendapatkan cinta Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Nabi. Kata Nabi, ada beberapa hari, kerjakan ini, maka Anda mendapatkan cinta Allah. Apa bonusnya? Semua dosa Anda akan diampuni. Siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Saya pulang. Dosanya sedikit? Agak banyak? Banyak? Masya Allah, saking banyak nggak bisa ngangkat. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Nabi Adam dosa dikit keluar dari surga gitu kan? Dan itu hikmah, pernah saya bahas, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian itu hikmahnya supaya diberikan petunjuk pada anak cucunya supaya kembali kepada Allah. Nah, ini ada peluang. Jadi maksud saya gini, kalau Anda mengakui banyak dosa, lantas Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa, tapi Anda tidak mau ambil juga, berarti yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang menjerumuskan diri masuk dalam kubangan dosa. Jadi benar kata Nabi, semua umat Islam, umatku kata Nabi akan masuk surga. Akan masuk. Jadi kalau ada yang tidak masuk, bukan Nabi yang salah, bukan Allah yang keliru, orangnya sendiri yang nggak mau. Illa man aba. Kamu mau masuk surga, nih saya ampuni dosa. Waktunya di hari ini, Anda nggak datang. Yang salah bukan Allah, Anda sendiri. Bahkan amalnya dihadirkan dalam kehidupan kita, tapi tidak dikerjakan. Itu yang fatal. Nah sekarang kita cepat, ya Allah, kami ingin dapatkan amalan ini. Apa yang dimaksud beberapa hari ini? Teruskan hadisnya. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini yang tadi dituliskan Al-Bukhari nomor hadis 969, At-Tirmidzi nomor hadis 757, Abu Dawud nomor hadis 2538. Itu adalah tafsir dari Quran surah 89 ayat 1 sampai 10. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini. Baik, belum selesai hadisnya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, bagaimana status dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Nah, ini pintarnya para sahabat, Masya Allah. Sebagian mereka membaca, ini amalan mendapatkan ampunan dosa, status tinggi. Tapi ada amalan lain, jihad fisabilillah, tinggi juga. Nah, dua-duanya yang tinggi ini kalau dibandingkan, mana yang paling tinggi? Mana yang paling utama? Nah, ini dari sini ada tasji' nanti, penyemangat pada kita. Di saking dibandingkannya kita tahu mana yang paling tinggi, itu dorongan paling kuat untuk mengerjakannya. Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah yang standar pun tidak akan mampu menyaingi keutamaan amalan di malam ini, di hari-hari ini. Jadi kalau Anda, satu, mengerjakan amalan ini, kata para ulama hadis, pertama mendapatkan bonus tadi, cinta dari Allah yang menggugurkan semua dosa. Yang kedua, status amalan Anda naik, pahalanya bukan sekedar pahala biasa, tapi pahala di atas jihad fi sabilillah. Anda baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10, normal. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Anda baca di 10 hari ini bukan cuma 10, di atas fi sabilillah. Orang jihad fisabilillah dapatnya surga kalau benar dengan jihadnya. Anda berjihad dengan amal soleh di hari-hari ini, wafat Anda statusnya fisabilillah. Baca Quran, wafat dalam keadaan fisabilillah.
Salat, benar salatnya, wafat fi sabilillah. Masya Allah. Mau seperti itu? Harus menunggu sampai 10 Dzulhijjah. Itu pun kalau wafat. Kalau wafat. Hati-hati. Kalau wafat. Kalau tidak wafat ya, tunggu lagi. Tunggu lagi. Jelas ya? Tayyib. Nah, sekarang kembalikan sini. Jadi, kata Nabi disampaikan pada para sahabat, status ini saking tingginya, bahkan saking tingginya Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, artinya bukan penting banget. Ingat, bukan penting, tapi penting banget. Allah itu tanpa bersumpah pun pasti penting. Jadi kalau sudah bersumpah, sangat penting. Manusia saja bersumpah, Anda bisa percaya. Masa Allah sudah bersumpah, Anda nggak percaya? Kurang apa lagi? Kata manusia, sumpah. Baik, saya percaya. Kata Allah, saya bersumpah. Masa kamu nggak percaya? Paham ya? Nah, jadi ini ada sesuatu yang penting, kecuali ada satu amalan saja yang memang nggak bisa disaingi oleh yang ini. Jadi ini 10 hari pertama Dzulhijjah, statusnya di atas jihad fisabilillah yang standar. Saya katakan standar, jauh di atas ini. Tapi ada satu amalan yang memang nggak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk yang 10 ini. Penutup hadisnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali ada orang yang memang mau berjihad dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya, lantas dia wafat dalam keadaan jihad itu. Wafat dengan harta dan jiwanya saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, antum dititipkan oleh Allah harta misalnya, terus antum berjihad dengan harta itu. Ya, zakat keluarkan, infak keluarkan, bantu orang ini itu dan sebagainya. Ya, keluarkan lagi, sampaikan lagi. Antum tahu, antum cari surganya dengan itu. Seperti Quran surah ke-28 ayat ke-77. Antum mendapatkan kemuliaan. Kalau wafat dalam keadaan sedang berjuang dengan harta itu, wafat antum sedang berinfak, wafat antum sedang zakat, wafat antum sedang sedekah, maka status antum berada dalam jihad yang sangat tinggi. Atau berjuang sampai dengan nyawanya kemudian juga berakhir di situ. Jangan diartikan misalnya dengan perang, terjadi perang saja. Kalau tidak ada panggilan perang pun, dalam perang tidak ada panggilan, maka mohon maaf, majlis ilmu itu jihad. Yang mengajar, yang belajar itu jihad. Makanya kalau antum berangkat misalnya, saat berangkat atau saat pulang, tiba-tiba antum niatkan belajar nih karena Allah, benar-benar belajar untuk memperbaiki diri, untuk hijrah, lalu wafat di pertengahan jalan, maka antum mendapatkan status paling tinggi yang gak bisa disaingi dengan apapun. Wafat dalam keadaan puncak jihad tertinggi. Bahkan ada orang yang pernah berbuat banyak maksiat sampai membunuh 100 orang. Kriminalitasnya tinggi, tapi dia putuskan untuk berhijrah. Saya mau kembali kepada Allah. Konsultasi pada seorang syekh, ustadz alim. Kata syekh ini, pergi ke majlis ilmu sana, belajar ilmu dulu, berangkat ke sana. Kamu bukan tidak baik, tapi lingkungan ini mempengaruhi kamu tidak baik. Keluar dari sini belajar. Setelah baik, silahkan sampaikan risalah dengan baik. Dia berangkat ke majlis ilmu itu. Di jalan dia beristighfar, ingat dosa-dosanya. Berangkat dengan benar. Jadi kalau orang berangkat ke majlis ilmu benar itu, dia mengoreksi diri. Bukan cuma mau datang, sayang. Kemana? Sadadi, ngapain ke sana? Ada kurma. Wah, Anda pengen kurma, dapat kurmanya. Dia koreksi diri, saya pengen berubah. Saya pengen berubah. Kapanpun saya bisa pulang menghadap Allah. Dia beristighfar. Nah ingat, istighfar ketika dia bertobat, tobat itu amalan kedua yang mendapatkan cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222, paling kanan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Jadi begitu dia tobat, mengoreksi diri, istighfar dia pada Allah, tobat, cinta Allah turun kepadanya. Kaidah cinta mengatakan diampuni semua dosa. Begitu ternyata dia di jalan tanpa dia ketahui dan memang gaib, maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan sampai di majlis ilmu, tapi maut lebih cepat daripada bayangan dirinya. Datang, wafat di pertengahan jalan. Begitu wafat dia, sudah bunuh 100 orang, banyak maksiat, wafat di tengah jalan, menuju majlis ilmu, tiba-tiba turun perintah, dakhalal jannah, masuk surga. Dosa diampuni, amalan pertama langkahnya, mendapatkan jaminan kebaikan, surga. Turun kemudian ayat, Quran surah kedua Al-Baqarah, jauh setelahnya, untuk memberikan kisah-kisah terbaik. Quran surah keempat, An-Nisa, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Baca pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah lebih baik, kemudian dia mengisi diri, baru keluar rumahnya untuk merubah diri. Keluar rumah, belajar.
Begitu melangkah, thumma yudrikul maut, datang maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpeluang surga. Makanya turun hadis keterangan dari Nabi. Di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkah dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan masa nggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari nggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar. Yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda udah tambah belum? Quran anda, sholat anda, paling minimal ayo 40 hari, 40 rakaat dalam sehari, 40 rakaat. Misal untuk sholat, 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam, 40 rakaat. 40 rakaat, jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam kesehariannya. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah misalnya dengan syuruknya, dengan macam-macamnya. Jaga, itu akhirat anda. Termasuk dalam sepekan masa nggak ada waktu untuk belajar. Surga ada di situ. Dan anda tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa anda akan wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan setiap pekerjaan anda melahirkan taat. Begitu terfikir maksiat, bayangkan akan diwafatkan waktu itu. Ingin wafat anda dalam keadaan fisabilillah? Mudah-mudahan saat pulang nanti ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal, kita belum tahu. Ya. Nah sekarang, Bismillah. Sekarang di sini, jadi kesimpulannya adalah, awas hati-hati. Saya baru berikan pengantar, ini baru mukadimah nih. Ya, ya saya serius, baru mukadimah ini. Sampai jam berapa kita? Silahkan, saya 8:30 selesai, Anda sampai jam 11 gak ada masalah. Hari ini kita ambil mukadimah dulu. Lihat, kita ada 10 menit, 15 menit ke depan, jadi tolong maksimalkan dengan baik. Lihat sini. Kesimpulannya, ada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bulan ke-10 atau 11? 12 ya. Waktunya berapa hari? 10 hari. Berapa malam? 9 malam, 10. 10 malam. Berapa hari? 10 hari. 10 malam, 10 siang, 10 hari. Ya, 10 hari. Nah, hari yang ke-10-nya spesial. Hari 10-nya spesial, tanggal 10 Dzulhijjah ini spesial, makanya disebut dari mulai fajar. Ya, kalau yang 9 harinya itu masih disebut biasa. 10 malamnya bagus, tapi hari yang ke-10 sudah malamnya istimewa, paginya istimewa, siangnya juga istimewa. Karena nanti di hari ke-10 ada amalan khusus yang tidak dilakukan di hari-hari sebelumnya. Makanya disebutkan dari mulai fajarnya. Paham ya? Tapi intinya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah waktunya istimewa. Jika Anda mengerjakan, ini kuncinya. Sekarang saya rubah dari bulatan jadi kotak. Lihat sini. Jika Anda kerjakan amal soleh di hari-hari ini, maka Anda 1 berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang mendapatkan cinta Allah akan mendapatkan ampunan dari semua dosa. Ketiga, status amalannya naik melebihi jihad fisabilillah. Yang standar. Ini apa ini? Dan di atas semua itu, esensi semua ini akan mendapatkan birrun yang menghadirkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang dalam haji ketika di Arafah dia wukuf untuk beristighfar, mendapat ampunan? Lalu dia melontar jumrah untuk diampuni dosa-dosanya? Bukankah ini ada di sini? Bukankah orang haji mendapatkan cinta Allah? Ada di sini. Bukankah amalannya menghadirkan surga dan dia berjuang fisabilillah? Bukankah ada di sini? Nanti kita akan lihat. Ketika Anda benar mengerjakan ini, ada satu hal yang sangat dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, status ini semua berada di musim haji, tanggalnya spesifik, tapi pertanyaannya,
apa Ustaz amalannya untuk mengerjakan ini? Kata Nabi, kerjakan amal soleh. Hanya pertanyaannya, amal soleh apa yang dimaksudkan di 10 hari ini, yang coba kita buka secara umum sekarang, supaya bersiap-siap membuat kurikulum amal soleh ketika masuk di tanggal 1 sampai 10 ini. Nah, pada malam hari ini, karena kita masih mukaddimah untuk pembukaan, malam ini saya akan menurunkan amal-amalnya saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan rinci semua amalan itu beserta dalil-dalil keseluruhannya. Paham sampai sini? Sepakat insyaallah? Baik, alhamdulillah. Tinggal sepakat aja ya. Saya yang terangkan, yang nulis, yang ngapus, ya, Masya Allah. Anda tinggal datang, dapat kurma, dapat umroh, dapat macam-macam. Luar biasa. Sudahlah. Fokus, siap? Baik, 1. Di sini. Saya beri rumus cepat ya. Tolong rumus ini dipakai. Kalau sedang baca Quran, pakai rumusnya. Saya tidak menerangkan Anda untuk sekedar tahu, tapi bawa pengetahuan itu untuk dipraktekkan dalam pemahaman. Lihat sini. Tadi amalannya apa? Amal soleh. Sekarang amal soleh itu apa? Apa amal soleh? Amal yang baik. Apa amal yang baik? Amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang baik. Nah. Sini. Amal soleh adalah amal singkatnya yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dipandang baik, ya. Baik tapi menurut Allah. Segala yang baik menurut Allah disebut dengan saleh namanya. Nah, bagaimana menemukan amal soleh dalam uraian ayat-ayat Quran? Sederhana. Setiap Anda menemukan kata amal soleh, umumnya akan diawali dengan kata iman. Jadi, begitu menemukan amal soleh, sebelumnya iman. Ya, amal soleh jamaknya amilus solihat. Saleh, solihat, amal amilu. Kalau dijamakkan amal soleh, itu amilus solihat. Begini tulisannya, amilus solihat. Ini satu, kalau banyak amilu, banyak yang mengerjakan. Salih salihat, banyak yang dikerjakan. Sekarang lihat, ketika Allah menyebutkan kalimat amilus salihat, itu selalu diawali dengan iman di awalnya. Misal, amilus salihat pertama yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Dan disandingkan dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman, iman, wa amilus salihat, kemudian imannya mendorong dia untuk mengerjakan amal saleh. Maka ada peluang memasuki surga dengan segala keindahannya. Yang paling singkat, Al-Baqarah kepanjangan, Al-Asr, surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi illal ladzina wa, setiap ada iman, amal saleh. Setiap ada iman, amal saleh. Maka kuncinya, sekarang kita balik. Kalau Anda menemukan kata iman, setelah itu amal soleh. Pemahaman terbaliknya adalah, artinya kalau Anda ingin menemukan jenis-jenis amal soleh, temukan setiap kata iman dalam Al-Quran. Apapun bentuknya. Mau kata kerjanya progresif fi'il mudhari, atau yang infinitif fi'il madhi, ataukah kata benda misalnya, isim fa'il misalnya, atau yang lainnya, setiap menemukan kalimat iman, apapun bentuknya, setelahnya pasti amal soleh. Diulangi. Amal soleh terletak setelah iman. Pengertian terbaliknya, setiap menemukan kalimat iman, maka kalimat setelahnya itu pasti rincian amal soleh. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ada orang-orang takwa meningkatkan imannya kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Itu iman. Kalau yakin pada yang nampak, ilmu. Ini apa? Spidol. Karena kelihatan, karena kelihatan ilmu, kelihatan pandangan. Kunci ilmu salah satunya pandangan, mata. Ada 3 kunci ilmu: mata, telinga, kedua, ketiga pikiran. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tapi kalau saya katakan, ini apa? Nih, saya pegang apa? Pegang apa? Pegang spidol, percaya nggak? Kalau saya tadi pegang spidol, Anda percaya itu ilmu. Tapi kalau saya begini, ini spidol, Anda masih yakin juga pada yang tidak kelihatan, itu iman namanya. Paham? Nah, yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Allah tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Tapi kita yakin keberadaan itu disebut iman namanya. Bagaimana membuktikan keimanan? Kerjakan amal soleh. Tapi yang paling menarik, bagaimana caranya? Lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa
yuqimunas shalah. Disebutkan satu salat, begini tulisannya. Lihat. Amal soleh terletak setelah iman. Berarti kalau ada kalimat iman setelahnya amal soleh. Kadang-kadang ada kalimat amal soleh, kadang ada detil amalannya. Jadi kalau Anda bertanya apa saja amal soleh ini, nih satu, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua, infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya. Tahan. Terus buka lagi ayatnya, buka lagi suratnya, temukan. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu iman, kutiba alaikumus syiyam, puasa. Awas, 4 puasa, asyam. Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji amal soleh. Dan seterusnya, ini contoh-contoh saja. Tahan. Siap-siap, nanti masuk ke 1 sampai 10 Dzulhijjah, Anda diminta untuk meningkatkan amal soleh. Apa saja diantaranya? Ini ada yang umum, sholat. Tahan, fokus sebentar. Kenapa sholatnya diungkapkan dengan seperti ini? Karena nanti ada kalimat sholat yang alif, lam, sod, lam, alif, ta marbutah. Ada alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Ya rahmakallah. Tapi yang ini, alif, lam, sod, lam, atasnya fathah tegak, wawu, ta marbutah. Kenapa pakai yang ini? Kedua, infak. Kepada siapa infak harus kita berikan? Kalau sudah ada infak, berarti harus ada siap-siap yang diinfakkan. Kenapa kita bahas sekarang? Mumpung ada jeda 3 pekan ke depan, siap-siap nyari sesuatu untuk diinfakkan. Ya, kan sekarang kata Allah, ayo infak. Kalau Anda nggak punya yang diinfakkan, apa yang mau diinfakkan? Makanya mumpung masih jauh, kita siapkan. Peluangnya banyak. Ada bentuknya kotak, jalan tuh kotak. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Jalan tuh kesini, bukan, itu kotak infak. Makanya ditulisin kotak infak. Tuh ada infak. Tapi apakah infak harus selalu masuk kotak? Tidak. Nanti ada yang lain-lain. Apa saja itu semua kita akan bahas. Apa saja salat yang dimaksudkan kita akan bahas. Maksud saya, ketika tiba pada waktunya, kita akan punya apa yang diinfakkan dan kita maksimalkan apa yang dituliskan. Quran, apa saja supaya bisa bikin kurikulum dari sekarang. Ya, apakah bacaannya, apakah tilawahnya, atau hafalannya. Jadi begitu Anda punya siap-siap sekarang, tanggal 1 sudah dimulai. 1 sampai 10, saya harus khatam Quran. 30 juz, bagi 10, 3 juz dalam sehari. 3 juz dibagi 5 waktu sholat. Bagi 5 waktu sholat supaya memudahkan. Sebelum sholat subuh, sekian ayat. Setelah sholat subuh, sekian ayat, supaya ringan. Begitu selesai 10 hari, khatam Quran dalam 30 juz. 10 hari, saya harus hafal 10 surat. Masya Allah. Suratnya dimulai dari belakang aja. Saya kan nggak apa-apa. 1, 2, 3 sampai dengan An-Nas. Nggak ada masalah daripada nggak sama sekali. Ya. Memahami ayat. Ayo, setiap hari saya harus paham. Juz amma nggak ada masalah. Hari pertama saya baca juz amma. Surat apa dulu? Dimulai dari Ad-Duha dulu yang ringan-ringan, baca tafsirnya. Setelah itu Alam Nashrah Kasodrak, baca tafsirnya sampai ke ujung. 10 hari Anda hafal misalnya 10 surat, hafal 10 tafsir, dan Anda menghatamkan Quran 30 juz. Ini baru amalan umum. Karena ada amalan khusus yang saat dikerjakan, Masya Allah, itu bisa berpeluang langsung menggugurkan dosa-dosanya. Dan amalan itu nggak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang. Kalau yang ini semua orang bisa mengerjakannya. Semua orang bisa mengerjakan, termasuk puasa. Nanti kita akan jalankan di pertemuan yang akan datang satu kurikulum bahwa nanti ada puasa yang hanya berlangsung tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah saja. Tidak pada yang lain. Dan Nabi selalu mengerjakannya, sering mengerjakannya, terutama hari ke-9-nya. Dan saya nanti berikan rahasia pada Anda. Tapi tolong komitmen ya, ini hanya antara kita saja. Ingat baik-baik ya. Ini hanya antara kita saja. Nanti saya terangkan insya Allah kalau masih ada waktu pekan depan, ada 1 hari dari 9 hari ini yang kalau Anda kerjakan, nilai puasa Anda bisa serupa dengan nilai orang wukuf di sana. Bukan sama pahala dengan wukuf ya, bukan. Hasilnya bisa sama dengan orang yang di sana. Jadi orang di sana diampuni dosa, Anda di sini pun akan seketika diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan umum. Amalan yang khusus cuman 1 saja. Ya, yang hari ke-10 sudah masuk di sini. Ya, nanti kita turunkan salat apa saja. Ada amalan khusus cuman pada saat bulan ini saja. Bahkan bisa disiapkan dari sekarang, Anda bisa mencarinya untuk menyiapkan di waktu yang akan datang, yaitu kurban. Cuman di sini saja. Nggak ada orang mengadakan kurban misalnya di bulan Ramadan. Nggak ada kurban di bulan Rajab.
Kenapa kok kurbannya Rajab? Ini spesial. Nggak ada. Cuman di waktu ini. Dan menariknya, Anda bisa siapkan bahkan dari saat ini. Ini yang saya maksudkan, sebetulnya orang banyak tidak sadar bahwa dia mampu berkurban. Banyak orang mampu kurban, tapi tidak mau. Ada orang yang maaf, tidak mampu sebetulnya berpoligami, tapi banyak yang mau. Itu yang saya maksudkan tadi di awal perjumpaan. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan amalan ini, mampu diampuni dosa digugurkan habis semuanya, kenapa tidak Anda ambil? Tapi persoalannya, ini yang jadi persoalan besar, bukan tadi yang saya ungkapkan yang harus dibahas. Persoalan besarnya, banyak yang berkorban tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berkorban, hanya sekedar mengorbankan hewan yang bahkan tidak ridho dia korbankan. Sembelih, nggak mau, sembelih, nggak mau. Tapi hatinya menolak, sekalipun lehernya terpaksa ditengadahkan. Teman-teman sekalian, bahkan ada yang menarik, orang memahami kurban pun masih keliru. Apa itu kurban? Kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Apa itu kurban? Dan makna kurban bukan Allahu a'lam. Ada makna tersendiri, dan dengan makna itu ada ukuran keberhasilan kurban dan amalan 10 Dzulhijjah ini apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah amalan-amalan ini? Seperti apa gambarannya? Dalam waktu sepekan ini, insya Allah pekan yang akan datang kita akan teruskan detil amalan ini seluruhnya. Kemudian saya hadirkan kitab-kitab contohnya, amalan-amalan khususnya, karena khusus nanti bagi yang berkorban ada amalan pendahuluan, seperti larangan memotong kuku, ya, dan rambut yang melekat pada tubuh. Bukan bulu ya, kalau manusia itu rambut bukan bulu. Ya, ini misalnya rambut, di ketiak itu rambut bukan bulu. Kalau bulu itu hewan yang unggas, itu bulu tuh, hewan ya. Ayam berbulu, nggak ada ayam berambut. Ya, makanya bulu ayam bukan rambut ayam. Ya, unta itu berbulu, ya. Kerbau itu berbulu. Kenapa saya terangkan dari sekarang? Untuk memahami hadis nanti belakangan. Karena nanti ada yang keliru memahami hadis itu, dimaksudkan yang dimaksud adalah jangan cabutin bulu hewan. Dan nggak ada kerjaan nyabutin bulu hewan, ya. Nanti kita akan lihat. Barangkali itu yang pertama saya sampaikan di kurikulum kita sampai dengan ke pekan depan. Pekan depan tanggal berapa insya Allah? Insya Allah kita masih punya 2 pertemuan sebelum barangkali kalau Allah berkenan dan ridha kami akan berangkat ke Tanah Suci. Kita akan ada 2 pertemuan lagi. Pertemuan ini kita akan tuntaskan semua ini bersama dengan kitabnya. Saya akan bawakan barangkali Sahih Muslim di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, tahan. Insya Allah untuk pekan depan kami akan coba ringkaskan ini dalam bentuk tabel amalan. Tabel ini akan difotokopi. Pekan depan akan dibagikan fotokopinya. Kalau terbatas akan diupload di akhir media. Anda bisa ambil itu sebagai panduan amalan ketika masuk tanggal 1 sampai 10. Misal sholat, nanti kami akan turunkan sholat apa saja yang bisa dikerjakan. Nanti begitu masuk tanggal 1 sampai 10, Anda tinggal keluarkan. Sholat ini waktunya jam berapa? Kerjakan checklist, ini checklist. Kenapa penting ada itu? Untuk mengukur di hari berikutnya. Kalau hari kedua nggak dikerjakan, tanda tanya kenapa. Paham ya? Sampai dengan selesai. Insya Allah, tolong doakan dan tolong ingatkan pada staf kami supaya nanti persiapan sebelumnya sudah siap dan bisa dibagikan insya Allah. Paham sampai sini? Siap insya Allah berubah? Siap berhijrah insya Allah? Siap bertakbir insya Allah? Takbir. Baik, teman-teman, mohon izin menyampaikan informasi sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Dimohon berkenan kalau saya menutup pertemuan kita dengan informasi pertama bahwa tolong isi hidup kita dengan yang lebih bermanfaat. Dan awali dengan saling mendoakan. Saya pun sama, saya butuh doa dari Anda semua supaya bisa istiqamah menjaga nilai-nilai kebaikan. Dan Anda jangan bosan kalau ada yang kurang tepat, Anda boleh ingatkan supaya kita perbaiki. Tapi tolong ditanyakan terlebih dahulu supaya tidak salah paham dalam hal-hal yang mungkin Anda ingin sampaikan. Yang kedua, insya Allah besok bagi yang akan mengikuti dan sesuai dengan persyaratan, dan tadi kami melihat beberapa sudah hadir di Bekasi, di sekitaran tempat kami ini, bahkan dari yang jauh-jauh, untuk mengikuti tes besok yang insya Allah akan kami buka untuk tes penerimaan beasiswa ke Akademia Imam Malik di Istanbul. Yang sudah nanti hadir atau bersiap untuk besok, waktunya ingat betul, itu jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi ba'da Jumat jam 1 sampai jam 3 berkumpul di masjid ini. Ya, besok nanti saya akan berikan kejutan. Dan besok itu insya Allah ketika tes nanti akan dimulai, kami akan berikan pilihan, karena insya Allah dan alhamdulillah wa syukrulillah kami mendapatkan informasi dari kolega-kolega di Timur Tengah dan yang lainnya
mereka pun akan memberikan beasiswa, bahkan mereka berkenan ber-MOU dengan kami dan diberikan nanti kesempatan untuk merekomendasikan siswa-siswa untuk belajar di sana. Jadi nanti mudah-mudahan besok kita berikan kejutan kepada yang ikut tes itu nanti, bukan hanya satu kampus, nanti ada beberapa kampus yang bisa dipilih. Jadi kalau nggak masuk kualifikasi satu kampus, mungkin bisa masuk kampus yang lainnya, yang mudah-mudahan berjuang dalam kebaikan insya Allah. Kalau Anda memenuhi syaratnya, silahkan bisa diikuti, dan mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya. 3, bagi yang sudah mendaftar di program Syiar Al-Quran, dengan 3 turunan programnya, Anda menunggu sampai ke pekan depan. Sekarang sedang diverifikasi seluruhnya. Hasil verifikasi itu ada penempatan kelas. Nanti Anda akan diinfokan sesuai dengan formulir yang masuk kepada kami. Info itu akan masuk kepada teman-teman sekalian. 1, bersamaan dengan penempatan kelasnya di kelas mana. Yang kedua, waktu belajarnya kapan. Kalau Anda nanti akan berkenan ikut datang ke Bekasi, saya sudah siapkan satu tempat dengan 4 kelas, dengan 4 jurusan atau kategori yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau Anda misalnya terkait dengan lingkungan tempat yang sudah membuat komunitas, nanti pun akan disampaikan di komunitas Anda terhubung waktunya kapan. Karena nanti pembimbingnya nanti ada dengan kami khusus, waktu akan disesuaikan. Misal Anda tinggalnya di Medan misalnya, ya Anda ada komunitas. Misal komunitasnya yang pertama untuk yang menghafal Quran. Kapan waktu spesifik nanti terhubung langsung ke Medan. Jadi lainnya nggak akan terbuka kepada yang lain, hanya ke situ saja. Beberapa titik. Itu waktunya akan disesuaikan. Itu nanti akan dikonfirmasi dalam sepekan ke depan. Yang ketiga ini yang paling penting, sebelum kami berangkat insya Allah ke Tanah Suci, semua yang terhubung dengan pendaftaran itu akan kami undang, kita akan berkumpul bersama-sama di sini, memberikan materi-materi dan bekal atau juga kurikulum yang akan Anda pelajari selama paket pembelajaran itu. Misal, ada paket bacaan Quran dan pendalaman Quran, maka itu butuh mushafnya. Ketika Anda datang kami akan bagikan mushafnya, dan itu tidak akan dijual. Anda akan hanya menerima secara cuma-cuma, Anda dapatkan itu Anda bawa. Kemudian misalnya ada paket untuk kelas-kelas profesional. Ada kalangan yang pengusaha, ada dokter, ada ibu rumah tangga, ya dan seterusnya. Maka dalam konteks ini nanti kita juga akan undang, kita berikan kurikulum ini akan Anda pelajari selama nanti setahun ke depan. Targetnya begini, begini, aplikasinya seperti ini. Ya, jadi tolong antum yang sudah mendaftar, tolong ditahan sebentar. Dalam waktu sepekan, tinggal 3-4 hari ke depan, itu nanti akan ada pemberitahuan terkhusus untuk pertemuan kita di tempat ini pada waktu yang kami infokan kemudian. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah dipahami, saya kira kita cukupkan pada malam hari ini. Saya ada permintaan satu saja. Tidak ada kaitan dengan apapun. Tolong tunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik, maka dia hanya mengeluarkan semua nilai kebaikan dalam dirinya. Maka keluarlah dari masjid ini dengan cara yang baik, yang tertib, yang sopan, yang baik, sampai kembali ke rumah masing-masing. Lakukan dengan keadaan yang tenang, dan jangan isi dengan yang tidak bermanfaat. Di jalan Anda berpikir kepada Allah. Di mobil mulai hari ini jangan buka yang tidak bermanfaat, buka murattal Quran. Dan tolong Anda hadirkan target. Dalam sepekan saya hafal misalnya 7 ayat surat Al-Baqarah, sehari 1 ayat. Masukkan programnya ke mobil Anda, ulang-ulangi 7 ayat itu aja. Sampai Anda datang ke Masjid Al-Ihsan misalnya, di malam Jumat Anda sudah hafal 7 ayat. Pulang, dengar itu lagi, bacakan itu lagi. Nanti ada saatnya Anda akan menutup semua kaset itu, murattal itu, dan hanya Anda, istri Anda, anak-anak Anda bermurojaah di mobil itu. Begitu Anda katakan alif lam mim, istri Anda mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak Anda mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Dan itulah keindahan hakiki yang Anda rasakan sampai tak terasa bahwa ketentraman hadir dalam jiwa Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan sebentar.